Halo netizen friend, ketemu lagi dengan gue Denda di konten kota komentar berita. Di video kali ini seperti biasa gue akan baca-baca berita terupdate hari ini dan sekaligus mengomentarinya. Tetapi sebelum kalian lanjut nonton videonya, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau kita upload video selanjutnya. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung aja ke berita pertama. Kita langsung aja bacakan. Ini masih seputaran berita soal tragedi di Polsek Ciracas yang minggu lalu sempat kita bahas juga, tapi sekarang ini kita update-nya. Kalau minggu lalu kan kita bertanya-tanya motifnya dan siapa pelakunya, sekarang ini terkuak alasan Polsek Ciracas jadi sasaran penyerangan oknum TNI. Jakarta, dilansir dari kompas.tv, Polsek Ciracas menjadi sasaran utama dalam penyerangan oleh sejumlah oknum prajurit TNI pada hari Sabtu 29 Agustus 2020. Bukan kali ini saja Polsek Ciracas diserang, penyerangan juga pernah terjadi di Polsek ini pada tahun 2008 lalu. Mengapa Polsek Ciracas menjadi sasaran penyerangan pada hari Sabtu 29 Agustus lalu? Komandan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat Letjen TNI Dodi Wijanarko menjelaskan alasan mengapa Polsek Ciracas menjadi sasaran penyerangan. Hal ini ia jawab konversi pers pada Kamis 3 September 2020 lalu. Oke, Letjen TNI Dodi menjelaskan para oknum prajurit TNI menanyakan apa yang dialami oleh Prada MI kepada Polsek Ciracas. Para pelaku tidak terima dan tidak puas dengan jawaban Polsek Ciracas yang menjawab pada MI terluka karena kecelakaan motor tunggal. Pasalnya, para pelaku mengetahui dari Prada MI bahwa dirinya dikeroyok. Motivasi mereka apa? Kenapa Polsek Ciracas jadi sasaran penyerangan? Karena mereka datang ke sana menanyakan jawabannya Prada MI kecelakaan tunggal ini yang mungkin indikatornya begitu jelas Letjen TNI Dodi. Oke, berarti ini motivasinya apa? Kenapa Polsek Ciracas jadi sasaran penyerangan? Karena mereka datang ke sana menanyakan jawabannya pada MI kecelakaan. Oh, ini jadi oknum TNI yang berinisial MI ini kecelakaan tunggal, dan dia memprovokasi temannya mungkin supaya menyerang Polsek Ciracas. Oke, kita lanjut aja ke berita kedua. Oke, langsung aja kita ke berita kedua. Kali kedua Reza Artamevia terjerat kasus narkoba. Jakarta, penangkapan Reza Artamevia terkait kasus narkoba membuat heboh jagat hiburan. Kasus narkoba membuat heboh jagat hiburan ini adalah kali kedua Reza setelah 4 tahun lalu ia diamankan terkait kasus serupa di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusril Yunus membenarkan bahwa pihaknya menangkap Reza Artamevia terkait kasus narkoba membuat heboh jagat hiburan ini. Ini adalah kali kedua Reza Artamevia setelah 4 tahun lalu ia diamankan terkait kasus serupa di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ini adalah kasus narkotika yang menjerat kalangan artis gitu ya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus membenarkan bahwa pihaknya telah mengamankan Reza. Telah diamankan seorang public figure inisial RA terkait dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kata Kombes Yusril dalam keterangan kepada wartawan Sabtu tanggal 5 bulan 9 2020.
Yusril menyampaikan Reza Artamevia diamankan pada hari Jumat malam di suatu tempat. Yusril menyebut ada sejumlah narkotika yang diamankan dalam penangkapan tersebut. Ada sabu imbunya. Belum ada keterangan lebih lanjut terkait proses penangkapan Reza Artamevia. Ini polisi akan menyampaikan keterangan resmi terkait pelantun lagu Satu Yang Tak Bisa Lepas, yaitu pada hari Minggu tanggal 6 September 2020. Oke, lagi-lagi ini terus-terusan ya, narkotika ini menjerat artis banyak yang nyabu ya. Oke, kita langsung aja ke berita ketiga. Larangan WNI masuk Malaysia diduga khawatir dengan penularan COVID-19 dari Indonesia. Seharusnya Indonesia juga khawatir jangan memasukkan WNA dari Malaysia. Jakarta, Kompas.com. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana menduga pemerintah Malaysia khawatir dengan penularan COVID-19 dari Indonesia sehingga melarang WNI masuk ke negaranya. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam sebuah diskusi virtual terkait larangan WNI memasuki Malaysia pada hari Minggu tanggal 6 September 2020. Mungkin mereka atau Malaysia menganggap di Indonesia ini dalam tanda kutip menularnya COVID-19 lebih tinggi dari negara lain, kata Hikmahanto. Kendati demikian, ia mengatakan pemerintah harus memperjelas detail dari kebijakan Malaysia tersebut. Menurut Hikmahanto, pemerintah perlu memastikan apakah larangan tersebut berlaku secara jangka panjang dan juga terdampak pada seluruh perjalanan bisnis dari Indonesia ke Malaysia, sebab mungkin saja kebijakan itu hanya berlaku bagi WNI yang memiliki izin tinggal jangka panjang, sedangkan WNI yang sekadar melakukan perjalanan bisnis selama 3 hari tetap diperbolehkan masuk. Tentu kita pada saat sekarang ini, kalau memang itu kedaulatan Malaysia, kita coba untuk mengetahui apa dasar dari Malaysia melakukan larangan bagi WNI untuk masuk. Apakah larangan ini untuk jangka panjang atau juga termasuk yang jangka pendek, kata Hikmahanto. Sebelum juru bicara Kementerian Luar Negeri Kemenlu RI Teuku Faizasyah membenarkan adanya larangan tersebut. Pemerintah Malaysia melarang pemegang long term pass dari Filipina, Indonesia, dan India untuk memasuki wilayah Malaysia, kata Faizasyah kepada Kompas.com hari Kamis. Larangan itu akan berlaku untuk pemegang izin tinggal jangka panjang, pelajar, ekspatriat, penduduk tetap, serta anggota keluarga warga Malaysia. Pelarangan efektif berlaku sejak tanggal 7 September 2020 dan kebijakan pelarangan WNI ke Malaysia tersebut hanya sementara. Oke, jadi ini adalah kebijakan aturan dari pemerintah Malaysia yang melarang warga negara Indonesia untuk memasuki negaranya. Seharusnya ini yang dilarang bukan cuma Indonesia, karena Indonesia dibanding Amerika, dibanding Prancis, dibanding negara-negara lain yang COVID-19-nya sangat tinggi yaitu penyebarannya, seharusnya itu negara-negara itu yang dilarang, bukan hanya Indonesia, Filipina, India, dan apalagi barusan seharusnya Amerika juga dilarang dan negara-negara lain yang lebih lebih cepat penyebarannya. Tetapi sebenarnya itu kan hak dari negara Malaysia. Gak apa-apa, seharusnya pemerintah Indonesia juga seharusnya melarang WNA Malaysia masuk ke Indonesia, seharusnya gitu. Karena kan
Malaysia juga sebenarnya agak-agak cukup tinggi kasus COVID-19, tetapi nggak tahu lah gitu apa kebijakan negara mereka, ya sudahlah, mau bagaimana. Oke, sekian dulu berita kali ini, semoga bermanfaat informasinya untuk kalian, dan satu kali lagi jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian ada notifikasi kalau kita update video atau berita minggu depan atau video-video lainnya. Oke, bye.